Hari ini saya mewakili seorang tante yang ingin berbagi kasih terhadap para orang-orang yang tidak mampu di saat pandemi ini, di mana makanan cukup sederhana tetapi semoga bermanfaat buat orang-orang yang mendapatkannya atau yang membutuhkannya di saat-saat seperti ini. Dari tante tersebut tidak ingin disebutkan namanya, tapi dia berbaik hati dan terbeban untuk membantu sesamanya. Kita akan lihat perjalanan untuk memberikan makanan ini. Inilah menu-menu makanan yang akan kita berikan pada saat ini. Kurang lebih sekitar 60 box yang akan kita berikan pada hari ini. Dari sekitaran di area BSD ini, kita akan menyusuri daerah di sekitaran Kota Tangerang, tepatnya di Pasar Lama, di mana di lokasi tersebut nanti kita akan lihat masih ada kendaraan tradisional, yaitu berupa becak, di mana becak-becak tersebut masih beroperasi di area Tangerang Kota, dan kita sedang menuju perjalanan ke arah sana untuk membagikan sedikit berkat yang ada dari tante tersebut untuk diberikan ke orang-orang tersebut. Semoga bermanfaat, semoga menjadi berkat, baik itu berkat buat si tante atau berkat juga buat orang-orang yang menerima kotak box nanti. Ya, kita sudah memasuki Kota Tangerang, tepatnya di area Tang City, menuju ke Pasar Lama untuk memberikan makanan ini. Cukup rapi, cukup bersih ya untuk Kota Tangerang ini, dan cukup jauh untuk areanya. Apa kita lihat di sepanjang jalan ini. Dan hari ini saya menemani Pak Ferdinand yang mewakili tante tersebut untuk membagikan makanan-makanan di area sekitar Pasar Lama Tangerang Kota ini. Ya, kita sudah membagikan makanan-makanan sejak awal untuk para pemulung, tukang beca, tukang parkir, dan semoga ini bermanfaat buat mereka dan menjadi berkat buat mereka juga. Yuk kita ikuti perjalanan kita untuk berbagi sedikit kasih pada orang-orang di sekitar kita. Berbagi itu tidak harus memiliki uang banyak. Berbagi itu tidak harus menjadi kaya dulu baru berbagi, tetapi berbagi itu datangnya dari hati, sehingga menimbulkan untuk saling berbagi untuk orang-orang sekitar kita. Kadang kita hanya berkata-kata, tapi banyakkan tidak melakukan action untuk saling berbagi. Berbagi itu harus dilakukan, harus ada aksi, walaupun sederhana, walaupun sedikit, tapi itu merupakan action buat kita dan menunjukkan bahwa kita memiliki kasih, memiliki toleransi, karena kita juga berberi tanpa melihat dari berbagai aspek. Kita berbagi dengan tujuan untuk saling berbagi tanpa melihat rupa, orang, atau gendernya. Disinilah bukti kasih, bukti bahwa kita orang yang memiliki kasih. Kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan kasih itu tidak membenci, tapi memberi dengan hati yang tulus. Inilah
sekilas berkat-berkat yang kita berikan, walaupun sedikit, walaupun tidak banyak, tapi boleh menjadi berkat buat orang banyak. Yuk buat teman-teman, mari timbulkan dalam diri kita untuk berbagi buat orang-orang di sekeliling kita, baik itu saudara terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitaran rumah kita, teman-teman kita, di lingkungan kita, dimanapun kita ditempatkan. Jadilah terang dan jadilah berkat, jadilah pemberi dan menjadi berkat buat banyak orang. Kasih itu tidak perlu diucapkan. Kasih itu harus dibuktikan dengan segala tindakan kita untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan tindakan kita dan aksi kita, maka orang-orang akan melihat kasih itu nampak, dan kasih itu akan menjadi berkat. Dan mereka boleh melihat kasih dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar. Mereka menerima berkat ini tanpa melihat isinya, tetapi mereka sangat sukacita, antusias menerima berkat-berkat yang diberikan oleh saudara-saudara kita yang terbeban untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan ini. Jadi kasih itu bukan sekadar wacana berkata-kata, dan kasih itu harus dibuktikan dengan segala tindakan kita dan aksi kita untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Oke teman-teman, setelah kita berbagi kasih untuk saudara-saudara kita di sekitar Pasar Anyar atau sekitar Pasar Lama, kita berkeliling di area Pasar Lama untuk melihat-lihat kuliner yang ada di sekitaran sini. Sangat unik ya, banyak makanan-makanan, minuman-minuman, pusat kuliner yang ada di sekitar sini. Cukup murah, cukup enak, dan cukup dinikmati untuk makan atau kuliner di area ini. Di samping itu ada khas di daerah Tangerang ini, yaitu kecap cap benteng yang cukup terkenal di area Tangerang kota ini. Dan kita juga melihat wihara sekitaran Pasar Lama ini cukup berdiri kokoh, bersih, dan nyaman, yang berada di tengah-tengah lokasi dari Pasar Lama ini. Kita akan lihat sebentar lagi seperti apa Pasar Anyar ini dan bentuk wihara yang ada di tengah-tengah pasar kota Tangerang ini. Inilah gambaran wihara, cukup unik, cukup rapi, cukup terpelihara. Ini merupakan bangunan lama sejak zaman dahulu yang masih terawat sampai saat ini. Inilah penampakan dari wihara di Pasar Lama Kota Tangerang. Inilah penampakannya. Di samping itu, di samping wihara tersebut ada museum ya, museum peranakan Chinese di kota Tangerang ini, di mana banyak peralatan, pernak-pernik, perabot peranakan Chinese yang ada di kota Tangerang ini. Oke teman-teman, inilah perjalanan kita hari ini. Selain berbagi kasih,
Kita juga melihat-lihat pasar di sekitar pasar Ini lama Kota Tangerang ini, sate. Kalau lu mau yang beli. merupakan pasar yang cukup lama Tuh. dan masih terpelihara sampai saat ini. Cukup unik ya teman-teman, karena banyak yang kita lihat di sekitar sini. Inilah gambaran dari pasar tradisional, yaitu pasar lama yang berada Ini di makanan tradisional Kota di Tangerang. Tangerang apa nih? Tangerang Banten. Kota ya? Oh, ini pasar lama. Oke. Dengan Mama I. Oh, Mama Ing nih. Ya, Mama I. Kalau mau belanja kue-kue di sini ya. Ya, kue jadul ya. Terima Oke. kasih. Sama kau saya kalau ke Bandung juga begini namanya. Oh, gitu. Ini begitu. Sering ke Bandung juga. Iya, biasanya kalau nggak pandemi Oh iya. Oke, Ci. Ya, kamsa. Ada asinan juga lah gitu. Oke teman-teman, itulah sekilas gambaran dari pasar lama yang masih ada dan masih terpelihara dan masih tampak tradisionalnya sampai saat ini di tengah-tengah modernisasi di Kota Tangerang ini. Di saat kita menuju kembali ke kota BSD, kita melihat Flying Decks Cisadane, merupakan sungai Cisadane dan merupakan ciri khas dari Kota Tangerang, di mana sungainya sangat terawat, sangat rapi, dan sangat bersih. Biasanya dijadikan objek wisata. Biasanya di sungai ini diadakan acara-acara seperti lomba-lomba balap perahu atau pelepasan bebek-bebek di sekitar sungai ini pada saat acara-acara Chinese yang diadakan di area sungai Cisadane yang mengalir bersih, terawat di Kota Tangerang ini. Tampak ya teman-teman, sangat rapi dan sangat terpelihara di area sepanjang sungai Cisadane ini. Di samping sudah diturap sehingga lebih rapi lagi. Gubernurnya serta wali kotanya, bupatinya, semua bekerja sama untuk membangun Kota Tangerang ini. Oke teman-teman, itulah sekilas perjalanan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menimbulkan kasih di setiap kita untuk saling berbagi dan memberi. Oke, bye.